Shalom dan selamat pagi untuk kita semua dimanapun kita berada. Dari Bukit Sion, Makale menyapa kita, semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati untuk mendengar serta merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja, Selasa 27 Februari 2024. Dari Ibrani pasal 11 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19. Ibrani pasal 11 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu, mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu yang terus Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Engkau masih boleh melayakkan kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar, terlebih merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahaminya, terlebih melakukannya dimanapun kami berada. Ampunilah salah dan dosa kami, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19 firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Dari bacaan kita ini diberi tema hidup dalam iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat sebelumnya dalam perikop bacaan kita. Oleh karena iman, dalam bacaan kita, Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Abraham menunjukkan keteguhan imannya, sebab ia mengimani, percaya bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Selain daripada Abraham, banyak yang dikatakan dalam pasal 11 tentang kisah dari saksi iman yang merasakan bahwa iman yang sungguh dapat membawa kepada ketaatan, ketekunan untuk menghadapi segala tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman sangat penting.
Iman menjadi pondasi bagi setiap orang percaya, sebab dengan imanlah maka orang percaya yakin menerima bagian dari janji-janji Tuhan. Dalam perikop bacaan kita belajar dari saksi-saksi iman bahwa melalui iman akan mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kita mengimani bahwa kasih Allah telah Ia nyatakan dan kita menikmati saat ini. Maka dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, mari kita bukan hanya sebagai penerima janji Allah, namun kita juga harus menjadi pelaku iman dalam setiap langkah hidup kita. Artinya, kita hidup dalam iman, kita telah menerima janji Allah. Kita pun harus meneruskannya bagi sesama kita dalam berbagai bentuk hal yang dapat menyentuh mereka, sehingga mereka juga dapat mengalaminya. Dan kita betul-betul hidup dalam iman yang sungguh. Kiranya Yesus Kristus memberkati kita, memampukan kita dalam perjalanan iman ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan hanya padamu atas segala kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Engkau masih melayakkan kami untuk membaca, mendengar, terlebih merenungkan firman-Mu pagi ini. Dari firman-Mu kami belajar melalui saksi-saksi iman akan janji-Mu yang Engkau nyatakan, dan mereka sungguh mengimaninya. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan juga kami dimampukan untuk mengaplikasikannya dan menjadikannya pedoman dalam menjalani hidup ini untuk terus hidup dalam iman yang sungguh. Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat umat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam berbagai tugas tanggung jawab, pekerjaan, terlebih rencana. Tuhan berkati semuanya itu. Kiranya kami mengangkat semuanya itu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan yang terus dimuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat umat-Mu dalam berbagai pergumulan, terlebih ya Tuhan, pergumulan atas bencana yang melanda kami, bencana banjir, longsor yang terjadi dimanapun itu. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami untuk menerima setiap rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kiranya kami terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepadamu. Berdoa padamu buat umat-Mu dalam pergumulan karena sakit. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, agar kesembuhan mereka boleh alami. Terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya di dalamnya terus tercipta aman dan damai. Dan nama Tuhan yang terus kami puji dan kami muliakan. Berkati pemerintah yang Tuhan pakai, berikan hikmat agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.